Halo Binusian, selamat datang di Bionik, Binus Online Interaktif Channel. Bersama Diandra, kali ini kita akan kembali menjelajahi dunia pengetahuan dan juga memperluas wawasan dengan konten yang interaktif dan pastinya edukatif. Binus Online is a fully online undergraduate program offered by Binus University. Through distance learning method, Binus Online is designed for graduates of senior or vocational high school and diploma to pursue their dream of obtaining a bachelor's degree with flexible class schedules that do not interfere with their work. Binus Online is available in various regions in Indonesia. You can access learning resources such as digital library, multimedia-equipped classrooms by visiting Binus University learning centers located throughout Indonesia. Binus Online adopts learning management systems technology, which we call Binus Maya, to support the learning process. Binus Maya facilitates lecturers and students in accessing a variety of high-quality learning content, as well as all learning information such as class schedules, course materials, discussion forums, and practice questions. In addition to learning technology, Binus Online provides various learning materials such as lecture notes, presentation slides, videos, ebooks, and augmented reality. Lecturers and students can also obtain a variety of enrichment materials through the library websites such as ebooks, scientific articles, multimedia, and final projects. Learning is conducted using asynchronous and synchronous method. Asynchronously, learning between lecturers and students is conducted through discussion forums. Synchronously, learning is conducted through video conferencing. Lecturers will deliver the material interactively by utilizing the latest technology. The readiness of this online learning implementation received a 5-star award from Kiestar for the online learning category. Instructors at Binus Online are not only academics, but also practitioners with experience in their fields, so that students can gain knowledge of their theory and practice in the industry. During the lecture, students also gain additional knowledge through industrial sharing and international experience sessions, directly delivered by various practitioners and academics from both within and outside the country. Binus Online is committed to providing access and opportunities for students to improve their skills and knowledge relevant to the industry needs. Through the Binus Career and Binus Online Graduate Attribute programs, Binus Online has collaborated with many partners to provide a wider job market for students. Binus Online not only offers quality higher education, but also opportunities for your career advancement. Nah, kali ini kita akan mempelajari lebih dalam tentang dunia teknik industri. Tepatnya mengenai pengenalan pemrograman linear dan juga metode grafik. Yuk, persiapkan semangat belajar kalian dan langsung kita saksikan videonya. Hai rekan-rekan semua, berjumpa kembali dengan saya Irma. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai overview metode optimisasi linear. Nah sekarang kita akan membahas pengenalan dasar tentang apa itu pemrograman linear dan bagaimana pemrograman linear digunakan untuk memecahkan masalah optimisasi. Pada video ini kita akan memulai dengan pemahaman dasar tentang apa itu pemrograman linear. Pemrograman linear adalah sebuah alat matematis yang digunakan untuk memecahkan masalah optimisasi. Ini sangat berguna dalam berbagai aplikasi seperti manajemen rantai pasokan, alokasi sumber daya, dan perencanaan produksi. Mari kita mulai dengan merinci konsep dasar pemrograman linear. Konsep dasar dalam pemrograman linear melibatkan variabel keputusan, fungsi tujuan, dan kendala. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama mengenai variabel keputusan. Variabel keputusan adalah simbol atau angka yang mewakili jumlah atau tindakan yang dapat diatur dalam masalah. Yang kedua adalah fungsi tujuan.
Fungsi tujuan adalah ekspresi matematis yang harus dioptimalkan atau dimaksimalkan atau diminimalkan dalam masalah. Fungsi tujuan ini biasanya berisi variabel-variabel keputusan yang harus diatur sedemikian rupa untuk mencapai hasil yang optimal. Kemudian yang ketiga adalah kendala atau batasan. Kendala adalah batasan atau pembatasan dalam masalah yang kita harus patuhi. Mereka membatasi nilai variabel keputusan. Mari kita lihat contoh sederhana tentang bagaimana pemrograman linear dapat digunakan dalam situasi nyata. Contohnya di sini, Anda adalah seorang petani yang memiliki dua jenis tanaman. Ada jagung dan kedelai. Setiap hektar lahan yang digunakan untuk menanam jagung menghasilkan keuntungan sebesar $300, sementara lahan untuk kedelai menghasilkan keuntungan $500. Anda memiliki total lahan seluas 10 hektar yang tersedia. Berapa hektar yang harus Anda tanami dengan jagung dan berapa kedelai untuk memaksimalkan keuntungan Anda? Langkah yang pertama, tentukan variabel keputusan. Di sini ada X dan Y. Untuk X adalah hektar yang digunakan untuk menanam jagung, dan Y adalah hektar yang digunakan untuk menanam kedelai. Langkah yang kedua, bentuk fungsi tujuan. Pendapatan Anda adalah fungsi tujuannya. Pendapatan dari jagung adalah $300 X, dan dari kedelai adalah $500 Y. Fungsi tujuan kita adalah maksimasi Z, sama dengan 300X dan 500Y. Langkah yang ketiga, bentuk kendala-kendala. Anda memiliki kendala lahan seluas 10 hektar. Jadi, kendala kita adalah X plus Y kurang sama dengan 10. Selanjutnya, Anda harus memastikan X dan Y adalah bilangan non-negatif. X lebih sama dengan 0 dan Y lebih sama dengan 0. Langkah yang keempat, gambarkan kendala-kendala ini dalam bentuk grafik dan temukan area yang memenuhi semua kendala. Dengan metode grafis, Anda dapat menentukan jumlah hektar yang harus Anda tanami dengan jagung dan kedelai untuk memaksimalkan pendapatan Anda. Demikianlah gambaran singkat tentang materi dalam bab Introduction to Linear Programming, beserta contoh soal dan tahapan jawabannya. Materi ini merupakan dasar yang penting dalam pemahaman optimisasi linear. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Halo, perkenalkan saya Afifah Widodo Putri. Saya dari mahasiswa BINUS Online Sistem Informasi, dan saat ini saya bekerja sebagai salah satu ASN di instansi pemerintahan. Kebetulan saya baru banget join di BINUS Online, baru sekitar sebulanan, belum ada begitu peningkatan signifikan, tapi saya udah belajar banyak. Contohnya salah satunya adalah manajemen waktu, yang dimana itu terpakai juga di dunia kerja. Salah satu struggle-nya itu dia tadi, manajemen waktu, pembagian waktu, karena dibarengi dengan kerjaan, dibarengi juga dengan tugas-tugas kuliah. Mungkin struggle-nya adalah saya harus lebih bisa menempatkan jadwal-jadwal agar semuanya terkerjakan dengan baik dan selesai. Harapannya semoga aku tetap konsisten belajar di BINUS Online, karena ini butuh konsistensi yang sangat luar biasa, dan aku berharap semoga aku dapat memberikan kontribusi sedikit banyaknya kepada kampus, dan juga semoga BINUS Online semakin banyak peminatnya, karena selain belajarnya fleksibel di mana aja, waktunya juga fleksibel. Hai rekan-rekan semua, berjumpa kembali dengan saya Irma.
Sebelumnya, kita sudah berkenalan dengan konsep dasar pemrograman linear. Semoga rekan-rekan sudah lebih familiar dengan pemrograman linear. Kali ini saya akan membahas mengenai metode grafik. Yuk kita lanjutkan materinya. Apa itu metode grafik? Metode grafik adalah salah satu metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah pemrograman linear yang sederhana dengan dua variabel keputusan. Berikut adalah langkah-langkah untuk menggunakan metode grafik. Yang pertama ada identifikasi variabel keputusan. Yang kedua ada identifikasi fungsi objektif. Yang ketiga gambar sumbu X dan sumbu Y. Yang keempat, gambar garis kendala dengan menggantikan tanda sama dengan pada setiap kendala dengan tanda lebih besar sama dengan atau tanda kurang sama dengan. Yang kelima, tentukan daerah visible dengan menggambar garis kendala dan menentukan apakah daerah tersebut berada di atas atau di bawah sumbu X dan sumbu Y. Kemudian yang keenam, gambar garis profit atau isoprofit line dengan mengganti nilai fungsi tujuan dengan nilai yang berbeda-beda dan menggambarkannya pada grafik. Yang ketujuh, tentukan titik sudut daerah visible yang menyentuh garis profit atau isoprofit line sebagai solusi optimal. Misalkan terdapat fungsi tujuan maksimasi Z sama dengan 3x1 ditambah 5x2 dengan batasan kendala x1 plus x2 kurang sama dengan 4, x1 kurang sama dengan 3, x2 kurang sama dengan 5, dan x1, x2 lebih sama dengan 0. Kemudian, identifikasi variabel keputusan x1 dan x2. Identifikasi fungsi objektif z sama dengan 3x1 dan 5x2. Yang ketiga ada gambar sumbu x dan sumbu y. Kemudian gambar garis kendala x1 plus x2 kurang sama dengan 4, itu adalah garis A. Kemudian x1 kurang sama dengan 3, itu adalah garis B. Dan x2 kurang sama dengan 5, itu adalah garis C. Kemudian tentukan daerah visible, daerah yang berada di atas atau di bawah sumbu X dan sumbu Y dan memenuhi semua batasan kendala. Kemudian gambar garis profit atau isoprofit line. Jika Z sama dengan 0, maka garis profit adalah 3x1 plus 5x2 sama dengan 0. Itu adalah garis D. Kemudian jika Z sama dengan 10, maka garis profit adalah 3x1 tambah 5x2 sama dengan 10. Itu adalah garis E. Jika Z sama dengan 20, maka garis profit adalah 3x1 ditambah 5x2 sama dengan 20. Itu adalah garis F. Gambar garis profit ini pada grafik. Kemudian tentukan titik sudut daerah visible yang menyentuh garis profit atau isoprofit line sebagai solusi optimal. Dari grafik yang dihasilkan, dapat dilihat bahwa titik sudut B X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 1 adalah solusi optimal dengan nilai Z sama dengan 18. Demikianlah gambaran singkat tentang bab metode grafik beserta contoh soal dan tahapan jawabannya. Metode grafik dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah pemrograman linear yang sederhana dengan dua variabel keputusan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai metode simplex. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wah, kita sudah semakin tercerahkan ya setelah menonton video barusan. Semoga wawasan Binusian lebih luas dan juga tentunya semakin semangat untuk memahami lebih dalam lagi. Selain video pemaparan materi, Bionik juga tentu selalu punya informasi seputar update-nya. Yuk kita saksikan dulu agar kita semakin update.
Terima kasih telah mengikuti episode Bionik kali ini ya Binusian. Semoga informasinya relevan dan juga bermanfaat untuk kamu. Jangan lupa untuk tonton semua videonya Bionik yang ada di YouTube-nya Binus TV. Dan jangan lupa juga ya untuk like, subscribe supaya kamu nggak ketinggalan episode lainnya. Kalau gitu sampai jumpa di Bionik selanjutnya. Dadah!